Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kedua ini kita akan menerapkan formulasi pada gerak lurus beraturan. Untuk mengingatkan bahwa formulasi pada gerak lurus beraturan tadi kita punya V sama dengan S per T, di mana V itu kecepatan, satuannya meter per detik, S itu jarak tempuh, satuannya meter, dan T waktu tempuh, satuannya detik. Ya. Kalau kita ingatkan kepada dimensinya, jadi kalau untuk meter per detik, nah ini dimensinya, M itu meter, maka dimensinya L per detik, berarti dimensinya T, L per T. Bisa ditulis L T pangkat minus 1. Kalau untuk jarak sendiri tadi meter, berarti dimensinya L. Kalau detik tadi dimensinya T. Nah, gitu ya. Dimensi dicirikan dengan kurung siku. Ini sebagai pengingat saja. Pada kasus bagian kedua ini, kita akan kondisikan ada dua buah benda yang akan saling bertemu. Misalnya ini benda 1 dan benda 2. Benda 1 bergerak dengan kecepatan konstan V1 sama dengan 20 meter per detik, dan benda 2 bergerak dengan kecepatan V2 sama dengan 40 meter per detik. Keduanya dipisahkan ya. Dipisahkan pada jarak 100 meter. Katakanlah di kondisi benda 1 itu ada di titik A dan kondisi benda 2 ada di titik B. Kita anggap kedua benda ini akan bertemu ya di titik mana? Misalnya kita konsep. Misalnya ada pertanyaan, ada titik P, titik Q, dan titik R. Ada pertanyaan konsep. Di manakah kemungkinan ya yang paling tepat kedua benda bertemu? Ya, kalau kita tanya pertanyaan pertama. Pertanyaan 1. Di mana kemungkinan kedua benda bertemu? Nah, untuk menjawabnya kita cek dulu kecepatannya. Kita lihat V2 ini kecepatannya 40. V1 ini 20. Berarti untuk V1 setiap 1 detik dia akan bergerak 1 meter. Jadi kalau kita lihat setiap 1 detik untuk V1 ya. Untuk V1 setiap 1 detik bergerak 20 meter. Sedangkan V2 setiap 1 detik bergerak 40 meter ya, 40 meter. Karena untuk kecepatan V2 itu sama dengan 40 meter per detik. Berarti setiap 1 detik ya, setiap 1 detik bergerak 40 meter. Begitu juga benda 2, benda 1 setiap 1 detik bergerak 20 meter. Makna selanjutnya, kalau misalnya benda 1 setelah 2 detik, maka dia akan bergerak sejauh 40 meter. Sedangkan benda 2 setelah
2 detik, dia akan bergerak 80 meter. Nah, maknanya berarti setiap penambahan detik ya, penambahan waktu untuk V2 ini akan bergerak selalu ya, konsisten lebih jauh dibandingkan dengan benda 1 V1 40. Berarti karena V2 itu lebih besar dari V1, maka pasti jarak tempuh dari V2 S2-nya juga akan lebih besar dari jarak tempuh dari benda dengan kecepatan V1. Itu. Untuk detik yang sama, Ya, untuk detik yang sama. Oke. Dengan demikian, kemungkinan kedua benda itu bertemu tidak mungkin di titik R, tidak mungkin di tengah-tengah ya, di titik Q. Yang paling mungkin adalah di titik P, gitu loh. Lebih dekat dengan titik A, lebih jauh dari titik B. Ini untuk menjawab pertanyaan 1. Nah, maka kita anggap kedua benda bertemu di titik P. Kita gambar ulang sketsanya. Ya, kita gambar ulang. Ini V1, kemudian sini V2, titik A, titik B ya. Keduanya bertemu di titik P ya. Yang tentu saja jaraknya dari A adalah X, maka jarak dari P ke B adalah 100 minus X. Karena jarak AB 100 gitu ya. Karena jarak AB 100. Syarat kedua benda bertemu, waktu dari A ke P, TAP, dan waktu dari B ke P itu harus sama. Jadi TAP sama dengan TBP. Nah, ini harus sama. Syarat keduanya bertemu. Kita tahu tadi dari rumus dasar GLB, V itu sama dengan S per T. Berarti untuk T sama dengan S per V. Untuk TAP yang ini merupakan T1 ya, waktu tempuh benda 1 ya. Sedangkan TBP adalah waktu tempuh untuk benda 2. Berarti untuk T1 S1 per V1, untuk T2 S2 per V2. Syarat kedua dua benda bertemu adalah waktu T1 sama dengan T2. Berarti S1 per V1 sama dengan S2 per V2. Nah, kita tulis di sini ya, S1 per V1 sama dengan S2 per V2. Nah, S1-nya itu sama dengan X. Sedangkan V1 tadi kita punya nilainya 20 meter per detik. Berarti per 20. Sedangkan S2 tadi nilainya adalah 100 minus X. Per V2 tadi nilainya 40 meter per sekon atau meter per detik ya. Meter per detik berarti 40. Bisa kita coret ini nolnya. 2 dibagi 2 bagi 2 1 ya. 4 bagi 2 ya. Nanti hasilnya ini 1. Ini 4 bagi 2 2. Berarti X per 1 sama dengan 100 minus X per 2. 2 kali X, 2X sama dengan 1 dikali 1 dikali 100 minus X gitu ya.
Ini ke sini ya, ini ke sini. Sehingga diperoleh 2x sama dengan 100 minus x. Nah, 2x sama dengan 100 minus x. X-nya negatif, kita pindah ke sini berarti nilainya positif. 2x plus x sama dengan 100, berarti 3x sama dengan 100. X sama dengan 100 per 3 meter. Nah, jadi jarak tempuh benda 1 ketika bertemu dengan benda 2 adalah 100 per 3 meter atau 33,33 meter. Demikian, kita akan lanjutkan pada bagian ketiga.